Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di lain hari. Ini saya tag videonya di hari yang berbeda karena ya satu dan lain hal kemarin agak sibuk dan sudah kemalaman, jadi saya lanjutin sekarang, maka kita akan bahas sekarang. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai product analysis. Product analysis. Ini materinya apa Mas Armi? Product analysis. Jadi product analysis ini kita akan belajar bagaimana cara kita menentukan sebuah produk atau bagaimana kita memprediksi atau membuat estimasi apakah sebuah produk itu fit dengan Facebook Ads atau fit dengan market digital gitu ya, orang-orang yang beli secara digital yaitu di website atau di iklan kita di Facebook Ads. Apa saja poin-poin pertimbangannya? Yang pertama di sini adalah bagaimana cara membuat produk ya. Bagaimana cara membuat produknya? Kalau Anda mulai berproduksi, Anda mulai berpikir secara produsen, maka hal pertama yang harus Anda pertimbangkan di sini adalah, nah, ini dia. Yang pertama, produk Anda sebaiknya adalah basisnya retail centric. Retail centric itu maksudnya apa? Sorry, ini backgroundnya saya juga agak-agak terganggu nih gara-gara kompleks saya ini kayak ada pengumuman corona gitu terus setiap hari. Jadi pas kebetulan saya rekaman video ya Anda dengerin itu di belakang ada sayup-sayup suara pakai mic orang keliling. Oke ya. Bagaimana cara membuat produk? Yang pertama adalah sebaiknya produk Anda itu retail centric. Retail centric itu maksudnya apa, Mas? Maksudnya adalah pembelinya adalah customer langsung. Customer langsung atau ya retail gitu kan. Retail itu ya langsung pengguna. Adalah pengguna langsung. Sorry, ini pengguna. Bukan bisnis. Pengguna. Pembelinya adalah pengguna langsung atau retail. Sehingga ketika Anda berjualan lewat Facebook Ads itu menyasar orang yang memang langsung menggunakan barang tersebut. Kenapa Mas? Kok sebaiknya retail centric? Gimana kalau reseller? Gimana kalau business to business, B2B? Gimana kalau pokoknya seseorang yang bukan menggunakan tapi lebih ke arah ya partner lagi gitu? Bisa aja, nggak ada masalah, sangat tidak ada masalah. Tapi balik lagi, Facebook Ads pengguna terbesarnya itu adalah siapa? Yaitu pengguna dari Facebook Ads itu adalah usernya, adalah customer, pengguna langsung, bukan pebisnis, bukan reseller, bukan distributor. Mereka pengguna juga, tapi mungkin bisa jadi choice mereka ketika membeli yang sifatnya bisnis itu bukan di Facebook. Sedangkan kalau pengguna langsung itu mereka ya asal informasinya masuk, biasanya mereka mengunyah informasi itu atau mengkonsumsi informasi itu, sehingga ya biasanya yang beli itu langsung customer langsung itu membeli lewat channel Instagram atau lewat Facebook, lewat Twitter atau lewat manapun itu gitu ya. Itu biasanya pengguna langsung seperti itu. Kemudian berikutnya, Anda tidak memanfaatkan potensi Facebook yang sesungguhnya kalau seandainya basisnya adalah resellership atau basisnya adalah orang-orang yang distributor. Kenapa ya? Balik lagi tadi, karena pengguna terbesarnya itu adalah customer. Itu ya. Jadi basisnya sebaiknya retail centric. Ini usulan dari saya. Kalau Anda memaksa untuk berjualan secara reseller lewat Facebook Ads ya itu silahkan. Tapi menurut pengalaman saya, berjualan reseller lewat Facebook Ads itu seringkali yang pertama resellernya agak kurang loyal, kemudian berikutnya ya biasanya selalu membanding-bandingkan, lalu banyak dramanya lah gitu. Kalau saya reseller tuh lebih seneng organik atau memang dia mencari keyword-keyword tertentu secara SEO di Google yang mana itu memang menuju ke kita gitu. Jadi kalau Google memang lebih cocok B2B atau kepada ya reseller itu cocok di Google. Itu kali lain nanti akan kita bahas. Yang penting kalau kita bicara Facebook Ads, toko online, sebaiknya ya retail centric, langsung kepada end customer. Lalu berikutnya, produk yang harus Anda buat itu adalah produk, ini sangat klise, sangat umum, yaitu memiliki nilai tambah. Maksudnya nilai tambah ini gimana Mas? Apakah di package ulang itu menjadi sebuah nilai tambah? Ya, itu masuk nilai tambah, tapi apakah penambahannya cukup besar untuk sehingga bisa dijual lewat online? Itu yang harus Anda uji. Kalau produk Anda benar-benar punya nilai tambah,
punya nilai tambah yang sebenarnya secara teknologi atau secara kualitas atau secara kemenangan di market ya. Sorry, ini ada suara-suara handphone teman saya. Di market itu memang Anda akan punya nilai tambah yang besar. Nilai tambah yang cukup besar dan memang Anda playernya sendirian. Tapi kalau penambahan nilai tambahnya itu hanya sekedar packaging atau Anda hanya bermain model atau Anda hanya bermain gimmick-gimmick marketing, menurut saya itu ya nilai tambah tapi nggak sebegitu besar. Jadi sangat mudah diinterupsi. Nah, lawannya dari nilai tambah ini adalah jangan bermain commodity product. Commodity product itu apa? Commodity product itu gini ya. Ini saya jelaskan sedikit teorinya tentang produk. Ada dua produk ada dua produk berdasarkan apa nih ya? Ada dua tipe produk gitu aja ya. Ada dua tipe produk. Tipe yang pertama itu namanya adalah differentiate product. Differentiate product ya benar ya. Kemudian yang kedua itu commodity product. Commodity product. Nah, bedanya apa? Differentiate product itu dia punya diferensiasi. Misalkan Anda jual handphone yang simple dan mudah digunakan, yang awet, Apple gitu kan. Kalau sekedar handphone aja nggak ada yangnya, ini saya belajar ilmu yang ini dari Pak Bi di Instagramnya. Kalau nggak ada yangnya itu masuknya ya sekedar commodity product. Bahkan commodity product itu bisa dibilang produk yang sangat mudah ditemukan di pasaran, yang beneran nggak ada diferensiasinya tuh nggak terlalu besar, yang kayaknya diganti dengan merek lain itu nggak apa-apa. Itu masuknya sudah commodity product. Contohnya kayak misalkan beras, kemudian kopi. Kecuali kopi ya, kalau kopi kita bicara kopi Starbucks itu sudah beda produk. Komoditi kopi Starbucks itu kopi Starbucks itu differentiate produk karena yang dijual bukan kopi, yang dijual adalah space-nya. Itu kayaknya sudah pernah saya jelasin deh di video-video kemarin ya. Saya lupa ingat, saya rekaman beberapa kali soalnya. Kalau Anda belinya kopi Tobruk biasa itu commodity produk. Biasanya marginnya sudah nggak begitu besar dari HPP produksinya. Kemudian dari HPP-nya kemudian sampai jualannya itu marginnya tipis sekali. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa buka satu software namanya RTI. Software RTI itu saya lupa kepanjangannya apa. Software aplikasi di handphone. Saya pakai iPhone, RTI namanya. RTI itu adalah satu aplikasi untuk melihat harga-harga saham, untuk melihat untuk mendapatkan informasi key financials data, untuk mendapatkan informasi mengenai spesifik produk-produk tertentu. Misalkan revenue-nya dia dalam setahun berapa. Itu intinya RTI itu software untuk itu, untuk mempelajari saham tertentu, bisnis tertentu di market itu bagaimana performa bisnisnya. Nah, kurang lebih 2 hari yang lalu saya pelajari satu bisnis namanya Kino, satu PT namanya Kino, PT Kino. Saya lupa nama sahamnya apa mungkin nama sahamnya itu Kino juga ya. Pokoknya dia adalah sebuah bisnis yang memproduksi, misalkan kalau Anda lihat di pasaran tuh kayak Kopiko, kemudian apa lagi ya, kayaknya termasuk di dalamnya itu ini deh, larutan penyegar. Saya lupa ingat, tapi saya hanya ingat yang saya highlight di situ produk-produknya dia itu adalah jualan di Indomaret atau di Alfamart, produk-produk yang tersebar di waralaba lah. Nah, produk ini kalau Anda lihat berapa dia punya profit margin, berapa dia punya NPM, istilahnya net profit margin. NPM-nya dia itu kurang lebih sekitar 7% atau 5% gitu kalau saya nggak ingat. Anda lihat omsetnya, anggaplah dia punya omset 2T, omsetnya triliunan, 2T. Net profit marginnya itu hanya 5%. Jadi ini yang saya bilang kalau Anda bermain di commodity product, gamenya itu sudah berbeda. Commodity product itu membutuhkan distribusi yang sangat luar biasa kuat. Anda membutuhkan jaringan, Anda membutuhkan biaya. Anda membutuhkan biaya untuk bisa bermain dalam level yang tinggi, namanya economies of scale. Jadi dia bisa bermain, dia bisa untung dengan hanya 5% karena dia mainnya scale. Skalanya besar sekali. Itu masuknya dalam commodity product. Nah, kalau Anda main di online, Anda jualan Kopiko 1 atau 1 saset itu Anda jual di online,
Ya Anda kalah jelas sama Kino. Kenapa ya? Kino dia mampu ngambil setiap jualan anggaplah 10.000, dia cuma ngambil itu berapa tuh? 10.000, 1.000, cuma ngambil 500 perak itu bisa hidup. Anda ngambil 500 perak nggak makan, bayar biaya iklannya aja udah berapa gitu kira-kira. Ya, jadi Anda jangan bermain di komoditi produk. Ini gamenya orang-orang yang sudah duitnya nggak ada batas, nggak ada seri. Gamenya pemain orang-orang lama, gamenya mereka yang sudah punya jaringan, gamenya orang-orang yang sudah punya privilege dalam bisnis tanda petik, itu gamenya mereka. Nah, sedangkan kita bermain di differentiate product. Ini maksud saya kenapa Anda harus punya nilai tambah. Sebesar mungkin diferensiasinya. Sebesar mungkin nilai tambahnya. Kalau permen yang dijual oleh Kino itu hanya ngambil 500 karena dia hanya mainin rasa, misalkan rasa kopi jadi rasa apa, dia ngambil margin cuma 500, ya mungkin Anda bermain fungsi permennya bisa bikin Anda nggak tidur selama misalkan 10 jam misal. Kemudian misalkan produk Anda itu saking mahalnya memang atau saking premiumnya tidak bisa masuk retail Indomaret dan Alfamart dan sekitarnya, jadi harus dijual secara online, susah ditemukan di sana. Kenapa? Karena pembelinya sedikit tapi margin Anda besar di sana, gitu ya. Jadi tipe-tipenya Anda harus mainkan differentiate produk ini. Ini kayaknya sama aja, saya pindahkan sini ya. Nah, semakin Anda punya banyak nilai tambah atau semakin Anda punya beberapa diferensiasi, itu akan menaikkan nilai tambah Anda. Jadi sebisa mungkin Anda bermain yang beneran ada nilai tambahnya. Semakin besar nilai tambah yang bisa Anda berikan, semakin besarlah di sana margin yang bisa Anda ambil. Misal Anda jualannya tadi permen, kayak permennya yang ada sisi teknologinya misalkan. Kemudian kalau Anda sekedar bikin minuman kopi yang rasanya kopi-kopi biasa aja, ya kayaknya umum. Tapi Anda jualan kopinya yang kopi luwak yang dipanennya itu setahun sekali, yang kemudian mengandung zat tertentu yang bisa membuat jadi awet muda misalkan. Nah, itu Anda bisa jual di online. Tipe-tipe produk yang seperti itu tuh bisa. Mas, saya jualannya gamis. Saya jualannya gamis. Ya, gamis Anda punya diferensiasi apa dibandingkan dengan market yang ada? Atau memang gamis sendiri itu memang secara market marginnya itu cukup bisa membiayai online Anda. Mungkin itu satu industri yang spesifik yang kasusnya sudah berbeda. Jadi entah gimana ceritanya, mungkin pemain gamis yang ada di toko-toko offline itu ternyata ngambil margin yang mana marginnya kalau di-fitkan di bisnis online itu juga masih masuk marginnya. Untuk hitung-hitungannya Anda bisa ngitung di market research ini ya, kalau nggak salah udah saya kasih ya. Hitung-hitungannya adalah di nggak ada ya. Sorry, ini di product analysis lanjutannya. Oke, nanti saya kasih gambaran sedikit hitung-hitungannya gimana. Nah, jangan-jangan itu fit, memenuhi keuntungannya. Jadi kalau itu bisa, berarti industrinya spesifik dan itu bisa Anda jual lewat online. Tapi basically produk Anda harus mempunyai nilai tambah. Ini yang orang jarang melihat sebagai sesuatu yang serius. Jadi kadang-kadang nilai tambah itu cuma packaging aja. Jangan, nilai tambah itu beneran dari produknya. Bahkan kalau Anda tahu publisher besar di Indonesia, contohnya misalkan Gramedia, Mizan, mereka itu menganggarkan uang secara khusus untuk menghunting produk-produk atau judul-judul buku di luar negeri yang memang itu populer, dan itu agreement khusus dengan langsung publishernya. Jadi misalkan ada pameran buku-buku di Jerman, kirim orang ke Jerman untuk mempelajari nilai tambah itu, buku-buku apa yang kira-kira akan populer dibawa ke Indonesia. Misalkan Anda tahu ada satu perusahaan, kemarin saya sempat bikin status di Facebook, ada perusahaan Prancis yang jualan rempah-rempah di Amerika, itu produksinya ada di Indonesia, huntingnya ada di Indonesia. Mereka menganggarkan research itu kurang lebih sekitar 3%-an dari revenue yang mereka dapatkan. Jadi kalau misalkan mereka jualan 1 tahun revenue-nya 100 miliar misalkan, berarti mereka punya anggaran 3 miliar untuk riset produk-produk tertentu yang akhirnya produk itu punya nilai tambah gitu. Nah, kalau riset sendiri punya nilai tambah sendiri, akhirnya margin Anda besar. Kalau margin Anda besar, Anda bisa menikmati first time player. Di situ Anda bisa mainin harga, Anda bisa riset
akuisisi produk, memperkenalkan dulu di sana sehingga bisa masuk online juga, mengedukasi dan seterusnya. Tapi ada juga tipe market yang sangat spesifik, yang memang market itu atau industri itu memang marginnya yang tertinggi di situ, margin yang terendah di industri itu bisa membiayai. Nah, bisa membiayai biaya iklan. Contohnya mungkin fashion ya. Saya nggak kurang begitu detail kalau gamis karena saya nggak jualan gamis, tapi prediksi saya kayaknya itu masih bisa. Karena biasanya mereka ngambil margin 50.000 atau 100.000 gitu per piece-nya. Apalagi kalau beli banyak, marginnya pasti lebih banyak lagi. Gitu ya. Itu produknya. Kemudian berikutnya, jualnya dengan harga berapa nih, Mas? Nah, karena dia sudah punya nilai tambah dan segmen pembelinya adalah customer langsung, maka kita bisa mainkan jualannya itu dengan game plan ya. Dengan game plan ada 2 game plan yang kita mainkan. Yang pertama adalah game yang namanya AOV dan game yang namanya RO. AOV ini apa? AOV ini adalah average order value. Average order value artinya nilai rata-rata pembelian dari customer itu, setiap pembeliannya dia itu per invoice itu berapa. Jadi tinggi-tinggian nilai transaksi. Sorry, saya haus ya, saya minum dulu. Tinggi-tinggian nilai transaksi. Misalkan gamis Anda jualan harga 150.000. Nah, tinggi-tingginya nih, transaksi bisa nggak 300.000? Bisa nggak 450.000? Berarti belinya 2 piece, 3 piece, 4 piece. Jadi average order value jadi banyak-banyakan unit yang dibeli dalam satu transaksi. Kasarnya gini ya. Ini game Anda. Gamenya main online tuh ini gamenya. Banyak-banyakan unit yang dibeli dalam satu transaksi. Gimana caranya ya? Anda bisa beli banyak piece, ya kan? Macam-macam Anda bisa pikirkan, beli banyak piece, beli bundling misalkan, Anda beli apa lagi ya, Anda beli ya pokoknya macam-macam lah, macam-macam Anda bisa pakai, apapun itu caranya, pokoknya itu tercapai, pokoknya belinya sekali beli bisa banyak, itu pokoknya Anda gunakan. Mas, barang saya tuh nggak bisa dibeli banyak, Mas. Nah, berarti Anda mulai punya mulai punya kekurangan satu, yaitu barang Anda nggak bisa dibeli banyak. Bisa nggak pakai strategi yang lain? Bisa. Apa strategi yang lain? RO. Tapi ya tetap potensi Anda berkurang. Begitu itu tidak bisa dibikin AOV, tidak bisa dibikin AOV-nya gede, potensinya berkurang. Turun menjadi hanya RO. RO itu apa? RO itu adalah repeat order. Mas, barang saya belinya cuma 1. Tapi itu pun juga nggak ada repeat order. Nah, kalau nggak ada repeat ordernya, nggak ada AOV-nya, Anda jangan mainkan game itu. Kalau Anda mainkan game itu berarti Anda sedang main short term game. Kalau Anda main game yang short term berarti akan ada titik di mana Anda akan mengulang lagi game yang itu, game yang sama. Anda ulang lagi, Anda cari barang lagi, Anda ulang lagi. Kalau Anda mengulang-ulang terus, berarti secara masa depan ya Anda kurang terjamin dalam tanda petik. Ya kita tahu yang menjamin rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, tapi secara bisnis tuh syariatnya begitu. Kalau Anda AOV-nya nggak ada, ya AOV-nya nggak gede, kemudian nggak ada RO-nya juga, berarti customer yang sudah Anda akuisisi dia nggak beli lagi, ya itu berarti Anda menyia-nyiakan harta karun terbesar di dalam bisnis. Kalau saya menyadari ini waktu itu, waktu main dropship, Tokped, dropship, bahkan dropship internasional, Shopify, saya mikir kenapa saya nggak mainkan RO ya, kenapa saya nggak mainkan AOV ya. AOV-nya nggak bisa gede ya, RO-nya nggak bisa gede, udah. Kalau saya nggak bisa mainkan ini berarti saya nggak main jangka panjang. Kalau saya nggak main jangka panjang, buat apa saya bisnis? Masih mending orang kerja masih mikir jangka panjang. Lah ini bisnis cuma jualan gitu. Berarti saya dagang, saya nggak bangun sesuatu, tidak membangun aset. Itu ya. Jadi harus ada game AOV dan harus ada game RO. Nah, gimana cara kita bisa repeat order? Macam-macam. Repeat order itu kan tidak harus dengan barang yang sama. Tidak harus dengan barang yang sama. Bisa dengan barang yang berbeda. Barang yang berbeda untuk repeat order berarti mungkin complementary goods ya. Misalkan tadinya beli motor. Nah, misal tadinya beli motor, maka yang kedua nanti beli aksesorisnya, beli bungkusnya, beli spare partnya. Tadinya beli piano,
Besoknya nanti bisa di follow up untuk beli mejanya, beli bukunya, beli komplementerinya gitu. Jadi beli item-item yang kira-kira berikutnya itu memang masih dibeli lagi. Jadi ada semacam beli ulang lagi, tidak harus barang yang sama. Itu ya. Itu mengenai repeat order. Jadi misalkan Mas, saya barangnya adalah barang unik Mas. Ya berarti Anda mindsetnya Anda, barang uniknya gimana caranya orang itu beli lagi. Nah kalau beli lagi berarti harus customer harus puas. Wah, customer harus puas agar mereka mau beli lagi. Oke ya. Ini tentang RO. Berikutnya adalah langsung kita masuk. Yang Anda jual itu, barang tersebut itu harus dijual ya, di mana total profit dalam satu salesnya itu mampu membiayai cost of salesnya itu sendiri. Cost of sales adalah itu sama dengan biaya untuk menciptakan satu penjualan. Misal biaya iklan di sana, biaya contoh ya ini sini biaya iklan masuk di sini. Kemudian di sini masuk di dalamnya juga biaya komisi CS. Nah, misalkan di sini masuk juga biaya apa lagi ya? Biaya admin komplain misalkan kalau Anda ada admin komplain dan lain-lain. Contohnya itu masuk semuanya cost of sales. Tapi terutama yang paling besar biasanya adalah biaya iklan. Biaya iklan ini biasanya disebut CPP atau cost per purchase. Ini ya. Nah, kalau profit Anda itu mampu membayar cost of sales-nya, yaitu di mana itu adalah ini semua, maka bisnis Anda akan profitable. Jadi ini akan menjadi investasi Anda di sini. Ini kayaknya sudah saya bahas di bab mindset dasar. Jadi Anda harus menciptakan ini. Total profit dalam satu sales harus bisa membiayai cost of sales-nya sendiri. Nah, biaya iklannya berapa? Biaya untuk terjadi satu penjualan. Misalkan rata-rata adalah 60.000 atau 70.000 untuk satu penjualan. Berarti margin Anda harus lebih dari 70.000. Mas, saya jualannya tuh cuman daster. Keuntungannya tuh nggak lebih dari 50.000 Mas per satu pieces. Balik lagi ke bab ini, bisa nggak AOV dinaikin belinya 3? Kalau belinya 3 berarti kan 50.000 kali 3 150.000. Nah, cost of sales Anda untuk menciptakan 150.000 tadi itu biaya CPP-nya berapa? Ternyata biayanya 70.000 Mas. Nah, berarti masuk 150.000 kan untungnya, 70.000 biayanya. Ya udah berarti 150.000 kali 70.000 Anda masih punya margin 80.000. Mas biayanya ternyata 100.000 Mas, ya masih untung 150.000 kali 100.000 50.000. Biaya untuk satu purchase 200.000 Mas, ya berarti Anda iklannya ngawur. Kenapa iklannya ngawur? Kenapa bisa bikin iklan yang biaya CPP-nya tembus sampai 200.000? Nggak make sense gitu. Mungkin Anda iklannya keliru, Anda salah ngatur iklan sehingga cost per lead-nya tinggi banget. Itu nanti partnya adalah Anda belajar cara mengedit iklan, atau cara membuat iklan. Cara ngitung sederhananya adalah 3 sampai 5 kali dari HPP. Ini cara ngitung sederhana. Mungkin di sini bukan HPP, tapi bisa. Harga pokok penjualan ya, bisa HPP. Tapi bukan COGS, bukan cost of goods sold. Itu masuknya di sini. Biaya untuk menciptakan satu penjualan. Ini masuknya HPP. Jadi per penjualan. Jadi misalkan satu paket ngomongnya itu bukan lagi unit kalau di Facebook Ads ini, tapi ngomongnya adalah per penjualannya. Jadi misalkan per penjualannya 5, berarti HPP Anda itu ya misalkan ini HPP satu barang ini butuh modal 20.000, berarti kalau 5 ya berarti 100.000. Ya, intinya sederhananya balik lagi sih ke sini. Gimana caranya keuntungan dalam satu penjualan yang terjadi yang Anda set itu tadi, misalkan Anda jualannya per 3 pieces-an, itu keuntungannya itu mampu membayar biaya iklannya. Nah, caranya naikin adalah biasanya modalnya itu saya kali 3 atau saya kali 5 untuk per satu penjualannya itu. Gitu. Kasarnya gitulah kasarnya. Kalau Anda jualannya satuan ya kasarnya kalau modal Anda 30.000 berarti paling tidak Anda jual harus 30.000 kali 5 150.000. Gitu kira-kira ya. Mas, kok tinggi banget? Anda belum lihat industri obat.
Anda belum lihat tadi RTI yang sudah saya jelaskan. Anda masuk RTI, Anda lihat di sana HPP orang-orang itu berapa. Rata-rata biasanya kisarannya seperti yang saya sebutkan ini. Kalau Anda nggak kepengen lihat lagi, ya udah Anda percaya aja apa yang saya kasih tahu gitu. Bisa sampai ada yang 10 kali, 20 kali, 30 kali. Obat itu bisa sampai mungkin bisa puluhan kali dari harga modalnya dia. Dari HPP-nya banget itu. Oke ya. Berikutnya adalah ini dia. Bagaimana komponen biaya sebuah toko sederhana? Ini nanti akan saya bagikan atau Anda cari aja. Di sini. Facebook ya. Facebook page namanya kelas konversi. Biar saya nggak usah ngulang-ngulang lagi gitu. Ada filenya di sana. Kelas konversi. Nanti di sana Anda cari, Anda search gitu namanya killer pricing. Itu. Atau kalau enggak, ya Anda lihat video setelah ini, mungkin nanti akan saya bagikan lah. Saya upload lah nanti yang killer pricing. Anda lihat video setelah ini. Video setelah video ini nih, nanti akan saya upload video killer pricing beserta dengan filenya. Nanti saya atur dulu. Belum saya bikin ya, belum saya bikin. Itu mungkin sekilas tentang product analysis. Jadi poin-poin di sini adalah produknya ya, punya nilai tambah, kemudian punya fokus ke retail, kemudian cara jualannya ya pakai game plan-nya AOV dan RO ini jangan sampai enggak. Kemudian jangan sampai Anda rancang total profit per penjualannya itu tidak mampu membiayai biaya iklannya. Jadi ada dua yang harus Anda optimize. Anda naikkan harga profit per salesnya dan Anda turunkan biaya cost of salesnya. Cara menurunkannya itu mengoptimisasi lewat Facebook Ads. Anda tekan gimana cara biar murah, Anda naikkan CR-nya sales, kemudian AOV-nya Anda naikkan gitu. Jadi profit per penjualan itu Anda naikkan. Jadi dua yang harus Anda optimalkan di situ. Berikutnya cara ngitungnya 3-5 kali. Kemudian untuk menentukan komponen keseluruhan toko itu sendiri gimana ngitungnya, itu adalah menggunakan dengan materi yang saya bikin namanya killer pricing atau dulu namanya online shop planner. Itu aja mungkin video dari saya mengenai product analysis. Nanti akan kita lanjutkan langsung ke bagian product